Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Iya, pertama saya mau bilang terima kasih kepada Irin yang sudah memandu acara ini sebagai host, juga tim multimedia ya yang mulai jam 9 pagi tadi, 1 jam sebelum ibadah sudah siap-siap untuk menyelenggarakan ibadah ini. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu yang ada di Amerika, saya mengucapkan selamat pagi, dan buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia, selamat sore. Baik yang selamat malam ya. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini atau yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube channel dari Gereja BMC New York, saya mengucapkan semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, bulan ini, bulan Februari, ya, ada ayat emas kita yang diambil dari Efesus pasal 5, ayat yang ke-18. Bunyinya demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bersama saya ucapkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. 2, 3. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini ada 2 kata lah. Yang pertama janganlah, yang kedua itu adalah hendaklah. Kalau katalah saya sudah berkata, saya sudah ucapkan, saya sudah ajarkan, saya sudah katakan berkali-kali, kalau katalah itu artinya perintah, ya. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah itu bukan soal mampu atau tidak mampu kita melakukannya, tapi soal mau atau tidak mau. Nah, Alkitab bilang bahwa kita ini harus ya penuh dengan roh. Sebab kalau kita dipenuhi dengan anggur atau dipenuhi dengan hal-hal yang lain yang di luar roh, roh besar, roh kudus, maka itu akan menimbulkan hawa nafsu. Dalam terjemahan lain, dikatakan kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, itu akan membawa kepada kerusakan, kehancuran, dan kebinasan. Sekali lagi, orang yang tidak dipenuhi dengan roh, itu kemudian hidupnya akan dibawa kepada kerusakan, kehancuran, dan kebinasaan. Maka itu kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, itu adalah suatu hal yang penting, ya. Minggu kemarin Pastor Deborah sudah sampaikan bahwa ada beda antara kepenuhan roh dengan dipimpin oleh roh. Saya mengamenkan apa yang diajarkan oleh hambanya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang tinggal persoalannya kita ini mau atau tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus itu tidak otomatis mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Contoh yang paling gamblang, Indonesia sangat bersyukur ya, ini benar-benar beruntung memiliki presiden yang hebat. Namanya Bapak Joko Widodo, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti berita perjalanan beliau sebagai presiden, dan sekarang beliau adalah sudah menjabat 2 periode, ya. Mulai dari menjabat sampai hari ini ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Bapak Presiden ini. Mereka mendemo, mereka bilang, aku nggak mau dipimpin Bapak Joko Widodo. Turunkan Bapak Joko Widodo, ya. Nah, demikian juga kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sekarang pilihannya ada pada kita. Mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak, ya. Sebab Tuhan sudah memberikan kehendak bebas kepada kita untuk kita dapat memilihnya. Kemarin tanggal 8 Februari, ya, saya membaca sebuah artikel, ini terjadi di kota Bavaria yang ada di Jerman, ya. 8 Februari berarti beberapa hari yang lalu, 12 hari yang lalu, ya. Itu ada seorang sopir truk, dia mengemudikan truknya dan kemudian menabrak
30 mobil, ya kan? Menabrak 30 mobil, kemudian di ujung jalan, kemudian mobilnya meledak dan menimbulkan kebakaran rumah di sekitar mobil-mobil yang ditabrak itu. Ya, itu kerugian cukup banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ternyata setelah sopirnya ditangkap, ya, diselidiki, ternyata sopirnya mabuk, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ditangkap, kemudian ditahan. Mereka karena sopirnya mabuk. Nggak ada ceritanya nih, Bapak Ibu sekalian, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus kemudian ditangkap. Sekali lagi, nggak ada ceritanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus kemudian ditangkap, dimasukkan ke penjara. Sebab Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23 mengatakan bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia hidupnya akan menjadi berkat buat orang lain. Sebab apa? Orangnya akan kemudian dulu mungkin tidak penuh kasih, hatinya tidak ada belas kasihan. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka orangnya kemudian hatinya penuh dengan belas kasihan. Kalau dulu sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cemberut saja, ya kan? Itu sampai ini keningnya begini. Lihat, ada beberapa orang ya yang ininya begini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena nggak bisa bersuka cita, ya kan? Makanya Bapak Ibu penting sekali untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau dulu belum dipenuhi Roh Kudus, selalu ada kegelisahan, nggak ada damai sejahtera. Tetapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, hatinya kemudian penuh dengan damai sejahtera. Maka itu penting sekali kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Karena tema besar kita ayat tahun 2022 ini, yaitu diambil dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. Ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud, ya. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud, ya. Ada yang ditulis oleh Hizkia, ada yang ditulis oleh Musa dan lain sebagainya. Tapi Mazmur 20 ayat 7 ini ditulis oleh Daud dan dikatakan begini, sekarang aku tahu, kata Daud, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau tahun 2022 ini setiap kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang, ya. Maka itu Tuhan mau memenuhi kita, Tuhan mau mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saya sudah sampaikan di awal bulan bahwa orang yang diurapi oleh Roh Kudus itu di dalam Perjanjian Lama untuk jabatan imam, nabi, dan raja, serta tugas-tugas pelayanan tertentu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kata imamat yang rajani artinya bahwa yang pertama, kita ini adalah imam-imam. Yang kedua, kita ini adalah raja-raja. Jadi karena kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita diberi tugas oleh Tuhan sebagai imam dan raja. Maka itu Tuhan kemudian mengurapi kita dan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Ingat, Kristus artinya yang diurapi. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Imamat yang rajani. Arti lain daripada imamat yang rajani, kita ini adalah imam-imam yang mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk melayani raja di atas segala raja, ya. Buat kita yang mengerti tentang pemerintahan adalah senang sekali kalau kita boleh melayani penggede, ya kan? Saya punya beberapa teman yang kaya raya banget, ya.
Dia ini kalau bisa ketemu dengan presiden, waduh, senengnya luar biasa. Ini teman kaya, ya, kaya raya, ya. Presidennya tentu menurut saya enggak sekaya teman saya, tapi dia kalau bisa ketemu dengan presiden, senengnya luar biasa. Dia bilang, aku disuruh bawa tasnya aja mau, Pak. Ya kan? Mengapa? Karena dia tahu ini adalah suatu kehormatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, adalah satu kehormatan kita ini mendapatkan pengurapan sebagai imam dan sebagai raja. Tujuan dari pengurapan itu agar kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Pak, apa termasuk kemenangan kalau kita mau pergi ke kasino? Ya kan? Sebab ada orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, ini Tuhan memberi kemenangan gilang gemilang. Setelah selesai, amin, cepat-cepat ke kasino. Dan kemudian kalah. Dia bilang, Pak, ini aku pergi ke kasino, kok kalah? Bukan itu Bapak Ibu sekalian, ya. Maksudnya kemenangan yang gilang gemilang, Tuhan itu mau memberikan kita kemenangan terhadap kebiasaan buruk. Tuhan itu mau memberikan kemenangan kepada kita terhadap kebiasaan untuk berbuat dosa. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari Efesus pasal yang kelima. Tuhan mau kita menang atas hawa nafsu. Tuhan mau kita menang terhadap godaan setan. Tuhan mau kita menang atas persoalan hidup. Tuhan mau kita menang terhadap pikiran kotor. Tuhan mau kita menang terhadap pornografi. Tuhan mau kita menang atas percabulan. Tuhan mau kita menang atas egoisme, penyembahan berhala, dosa bersungut-sungut, kemalasan, kepahitan hati, kesombongan, kebiasaan berbohong, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, maupun masalah di dalam hubungan sosial. Inilah Tuhan mau memberikan pengurapan kepada kita agar kita mengalami kemenangan. Bapak Ibu sekalian, yang namanya kalah tidak ada seorang pun yang senang, ya. Saya ini punya hobi nonton sepak bola Liga Inggris, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kemudian di Liga Inggris ini itu ada 20 tim yang bermain. Salah satu tim namanya Burnley, ya. Burnley itu sudah main kurang lebih sekitar 22 kali, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah main 22 kali, dia menang cuman 2 kali, ya. Menang cuman 2 kali. Sementara tim lain main 22 kali, ada yang menang 19 kali, seri 2 kali, kemudian kalah 1 kali. Kemudian diwawancara nih tim Burnley, ya kan? Apakah kamu senang ketika timnya kalah? Ya enggak lah. Kami bermain bukan untuk kalah, ya kan? Padahal satu tim sepak bola di Inggris, Bapak Ibu sekalian, itu anggota timnya itu ada paling sedikit 250 orang. Ini anggota timnya, ya, staf dan lain sebagainya. Kemudian tim yang besar itu sampai 500 anggota timnya. Itu belum penonton sepak bola. Ya kan? Kalau kemudian ada timnya yang kalah, aduh semuanya kepalanya tertunduk, ya. Mengapa mereka kalau kalah tertunduk? Karena kita ini Bapak Ibu sekalian dibuat oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang unggul. Dari jutaan sperma, itu yang ketemu dengan indung telur yang unggul, itu cuma 1 sperma. Sekali lagi, dari jutaan benih sperma, yang ketemu dengan benih telur yang unggulan itu cuma 1 sperma. Jadi kita ini adalah bibit unggul. Jadi dari sononya kita semua suka kalau menang. Maka itu Tuhan tahu kesukaan kita ini kalau menang. Maka itu Tuhan mau mengurapi kita. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu kita mau atau tidak mau untuk menuruti atau mentaati pimpinan daripada Roh Kudus. Kemudian ada yang tanya, Pak,
apakah pengurapan itu bisa hilang? Saya bilang, ya bisa hilang. Sama seperti keselamatan. Gereja ini menganut bahwa sekali selamat bukan untuk selama-lamanya selamat. Gereja ini menganut seperti kata Alkitab, bahwa begitu kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Sebab kalau kita kemudian kita sudah terima Yesus, kemudian kita tidak jaga keselamatan itu, tidak mengerjakan keselamatan kita, maka kita akan jadi binasa. Kita sudah belajar bagaimana Saul diurapi oleh Tuhan. Luar biasa Saul itu. Dia kan kemana saja dia pergi, dia itu kemudian mengalami kemenangan. Tapi sayang sekali, kemudian pengurapan itu diangkat dari Saul. Saul cuma menjadi raja 2 tahun, setelah itu mati bunuh diri, kemudian keluarganya jadi kacau balau. Itu bukan kehendak dan rencana Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kehendak Tuhan atas setiap kita. Orang-orang yang diurapi adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan, ya. Jadi pengurapan itu harus dijaga, bahkan harus di-maintain, harus dipelihara, harus dirawat. Maka itu hari ini saya beri judul sharing saya adalah perawatan, ya. Perawatan. Perawatan ini Bapak Ibu sekalian itu hal yang sangat penting. Waktu saya masih berumur 20 sekian, ya Tuhan kan sudah angkat saya, Tuhan promosikan saya umur 20 sekian, saya sudah punya showroom mobil, saya sudah menjadi presiden chapter dari Full Gospel, saya punya karir yang bagus, umur 20 sekian, saudara. Itu rambut mulai rontok, ya kan? Mulai rontok sedikit-sedikit, ya. Dulu rambut saya lebat sekali, ya. Lebat dan bergelombang. Orang Hokian bilang begini, kau menglekyuk-lekyuk katanya, ya kan, rambutnya bergelombang katanya, ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian mulai rontok. Kemudian saya pergi ke dokter, ya kan, saya pergi ke dokter, saya ada uang Bapak Ibu sekalian, saya pergi ke dokter yang terkenal dan dia bilang, oh Bapak ini, ya kan, Bapak harus begini, begitu, begini, begitu, ya kan, ini nanti rambut Bapak nggak bisa rontok, jadi harus dirawat. Kemudian setelah itu saya nuruti apa nasihat dokter. Saya beberapa kali datang ke dokter itu. Dan kemudian Bapak Ibu kan diperiksa pakai mikroskop dan lain sebagainya. Jadi rambut saya bisa tidak rontok. Tapi saya itu malas untuk merawatnya, Bapak Ibu sekalian. Malas, jadi obat-obatnya nggak dipakai, obat-obatnya tidak diminum. Akibatnya apa? Bulan depannya gundul? Enggak. Ya kan? Tahun depannya gundul? Enggak. 2 tahun kemudian gundul? Enggak. Rambutnya masih lebat. Tapi mulai rontok-rontok. Gundulnya kapan? Setelah sekian tahun, ya kan? Tiba-tiba nggak ada rambutnya, ya kan? Kenapa? Karena malas merawat, ya. Kalau kita ini kan seperti Bu Meti ini, banyak pohonnya ini di rumahnya, kelihatan hijau royo-royo, ya kan? Itu pohon-pohon di rumahnya Ibu Meti ini, ya kan? Coba kalau nggak dirawat, tidak disemprot, nggak dikasih air, nggak kemudian nggak dikenakan matahari, oh lama-lama mati. Ibu Meti bilang, yang ini nggak bisa mati, Pak. Loh kok bisa? Ya virtual katanya. Oh ya lain, ya kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kebun, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kalau tidak dirawat, percayalah, tidak akan sekonyong-konyong mendadak sontak rusak, ya kan? Lama setelah itu rusak, lu kebun saya kok rusak. Saya ini Bapak Ibu sekalian minum obat darah tinggi sampai hari ini sudah 30 tahun lebih dan ini bukan satu kebanggaan. Saya minum obat darah tinggi itu kalau saya tidak salah ingat sekitar umur 20 sekian, ya kan? Saya minum obat darah tinggi. Kenapa? Karena saya ini tidak merawat tubuh saya, ya kan?
saya ini sadis Bapak Ibu sekalian. Saya suka makan barang-barang yang mentah ya. Jadi maaf nih Bapak Ibu sekalian, makan tikus mentah ya kan, anaknya tikus yang kecil. Kemudian makan telur puyuh itu ya, sekali makan itu sampai 30 ya, supaya kuat katanya. Ya maklum anak muda hovlog tidak berpengetahuan ya kan. Kemudian makan jeroan mentah ya. Apakah saya langsung rusak tubuh saya? Tidak, ya kan? Saya tetap kuat, tetap sehat. Baru setelah sekian tahun, darah tinggi. Tanyain ke orang yang darah tinggi, kolesterol, kencing manis. Apakah gara-gara minum teh manis hari ini, kemudian besok kencing manis? Apakah gara-gara makan coklat hari ini, kemudian besok langsung kencing manis? Tidak. Lama setelah itu, ya kan, baru akan terjadi kerusakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, perawatan. Kalau kita percaya perawatan itu penting dan perlu, maka kita pasti punya waktu dan tidak bosan-bosan untuk mengadakan perawatan. Sekali lagi, kalau kita anggap perawatan itu penting, pasti kita punya waktu dan kita bisa mengusahakan untuk merawatnya ya, dan tentu tidak akan bosan-bosan. Saya ketemu dengan seorang nenek ya kan, seorang nenek ya. Kenapa disebut nenek? Karena dia udah punya cucu ya kan. Seperti saya ini kan disebut kakek karena saya udah punya cucu ya kan. Cucu ponakan banyak, cucu sendiri juga ada Bapak Ibu sekalian ya. Nenek ini tiap hari makanannya sayur, Saudara. Ya kan? Dia hati-hati dengan makanannya. Bukan dia nggak punya uang, ya kan? Dan nenek ini saya tanya, bosen nggak, Nek, makan sayur ini? Oh, enggak. Ya kan? Kenapa dia tidak bosan? Karena dia melihat makan sayur itu merupakan suatu kebutuhan dan penting untuk kesehatannya. Kemudian saya tanya, kenapa Nek kok makan sayur terus, begitu jaga makanannya? Iya Pak, saya kepingin panjang umur, katanya ya kan. Makanya perlu dirawat ya. John Setiaputra ini yang bajunya putih, yang suka mobil putih, beberapa tahun yang lalu ya, saya ingat sekitar 4 tahun yang lalu saya pernah naik mobilnya John ini sebelum masa COVID ini. Itu mobilnya itu kinyis-kinyis ya kan, mobilnya kinyis-kinyis, dalamnya itu bersih banget. Padahal dia sudah punya mobil tuh kira-kira waktu itu setahun atau berapa ya kan, masih seperti brand new. Ya, di masa pandemi COVID ini ya, kalau nggak salah tahun ini juga ya, saya pernah naik lagi mobilnya John, Saudara, ya kan. Ternyata mobil yang sama ini, Saudara, saya pikir ganti mobil baru, ya kan. Wih, mobilnya baru ya John. Enggak, Pastor, masih mobil yang itu. Wow, kinyis-kinyis, masih seperti brand new. Kenapa? Karena beliau suka merawat, ya kan, merawat mobilnya ya. Kalau pergi ke, saya kan pernah ke rumahnya tuh, lihat garasinya. Di garasinya seperti toko aksesoris mobil, ya kan. Model apa aja alat pembersih mobil itu ada di rumahnya. Mengapa John bisa punya mobil seperti itu? Karena menurut John merawat itu penting dan merupakan suatu kebutuhan ya. Jadi merawat, pengurapan itu penting sekali. Maka itu setiap ibadah Bapak Ibu sekalian selalu saya tampilkan Mazmur 122 ayat yang pertama, ya kan? Di Mazmur 122 ayat yang pertama, saya harap mulai hari ini bukan sekedar hafalan, ya masih ingat dengan pelayan ini, Daud bilang begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, luar biasa Daud ini, ya kan?
Ikan, Bapak Ibu sekalian, habitatnya di air. Kalau ikan itu diajak berenang, dia bilang gini, hore, berenang. Ya kan? Kenapa? Habitatnya ikan di air, dia bersuka cita, ya kan? Tapi coba ikan diajak terbang, stres dia, ya kan? Bosen masa terbang. Tapi kalau diajak berenang, oh dia tidak akan bosen. Kenapa? Karena habitatnya. Dan berenang itu juga kebutuhan buat ikan. Ikan yang sudah malas berenang, artinya ikan itu sebentar lagi mati. Kalau nggak percaya, bisa lihat ke supermarket Cina yang jual ikan itu. Kalau ikan sudah nggak mau berenang, sudah ngambang-ngambang, artinya sebentar lagi pindah di kitchennya supermarket itu. Dan ikan itu akan segera pindah ke dalam perut. Ya kan? Burung habitatnya di udara. Kalau burung diajak terbang, hore, sukacita. Tapi burung disuruh nyelam ke air, bosen ya kan? Kenapa? Stres dia. Habitatku bukan di air. Burung habitatnya di udara. Anak Tuhan habitatnya di Taman Eden. Ayo bersuka, ayo kita ibadah. Hore! Ayo BFA, hore! Ayo doa fajar, hore! Ayo pelayanan, hore! Kalau ada yang bilang, bosen ya kan? Gitu-gitu aja, bosen. Artinya apa? Anak Tuhan itu sedang sakit, ya kan? Sebentar lagi kerohaniannya akan mati. Bukan mudah-mudahan, tapi akan mati. Maka itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang ini sedikit-sedikit COVID, dikit-dikit COVID. COVID dijadikan kambing hitam. Gerejanya buka, ya kan, lupa enggak ibadah. COVID, ya kan. Ya udah, ibadah ikut online aja. Aduh, kalau online kami tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kurang sentuhan dan lain sebagainya. Tapi sudah datang onsite, COVID katanya, ya kan? Tapi kalau nonton drakor, drama Korea, atau telenovela, bisa menjiwai loh, berjam-jam sampai meneteskan air mata, bisa ikut marah, bisa ikut emosinya tergoncang. Tapi kalau ikut ibadah yang cuma 1 jam, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau lihat olahraga, sepak bola misalnya, ya kan? Oh, saya tuh kalau nonton sepak bola, saya bisa menjiwa. Gol! Ya kan? Itu kan tergantung daripada kitanya, ya. Karena kita anggap ibadah itu tidak penting, maka kita bosan, ya. Seperti nenek tadi itu, karena nenek tadi menganggap makan sayuran itu penting, maka dia nggak akan bosan-bosan. Awal pandemi, Bapak Ibu sekalian, awal pandemi, ketika saya hampir mati 20 Maret tahun 2020, ya 2000 ya, tahun itu ya, awal pandemi itu saya rata-rata ibadah setiap hari itu 4 kali sampai 5 kali Zoom meeting, ya. Saya butuh sekali, ya. Saya butuh untuk dipenuhi dengan pengurapan, saya butuh sekali kehadiran Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, online atau onsite, ini bukan soal ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, tinggal soal kita butuh atau tidak butuh. Kalau kita melihat itu butuh, maka itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita akan bisa mengadakan waktu, mengusahakan, dan tidak akan bosan-bosan. Saya punya beberapa teman, saudara. Hari ini hati saya sedih. Ya, semasa masih mudanya itu kami sama-sama melayani, antusias, ya, semangat sekali, luar biasa. Tapi hari ini hidupnya dalam keadaan mengenaskan, ya. Sama sekali jauh disebut orang yang diurapi oleh Tuhan. Mengapa? Kerusakan tidak tiba-tiba terjadi. Kerusakan rohani tidak
tiba-tiba terjadi. Ya kan? Ketika orang tidak punya kemauan yang kuat, ketika kita tidak punya komitmen yang kuat untuk merawat pengurapan itu dengan cara beribadah, seperti Daud, Mazmur 55 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18 bunyinya begini. Mazmur 55 ayat 17 dan 18. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Jadi hal yang pertama yang saya mau sampaikan, cara merawat pengurapan yaitu beribadahlah secara teratur. Apa itu ibadah secara teratur? Ya ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita ibadah hari Minggu, ketika kita mengikuti acara worship from home setiap Kamis, ketika kemudian kita ikut doa fajar, ketika kita hidup mengikuti BFA, itu artinya kita sedang beribadah secara teratur. Maka itu Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Perhatikan kata janganlah, ini adalah perintah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Memang ada beberapa orang sudah membiasakan diri dan suka membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka itu pada hari ini saya mengencourage kembali kepada Bapak Ibu sekalian, mari bangkit, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, saya senang sekali tadi sebelum ibadah sempat ngobrol dengan William dan Sisil sebagai koordinator untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, saya tanya gimana tadi? Oh banyak sekali yang ikut ya. Dan William bilang begini, ya kan? Ini orang tuanya hebat. Ya benar. Hanya orang tua yang hebat yang mendorong anak-anaknya mulai kecil itu untuk hidup cari Tuhan dan takut akan Tuhan. Hanya suami-suami yang hebat yang selalu mendorong istrinya untuk cari Tuhan. Hanya istri-istri yang hebat yang terus memotivasi dan men-encourage suaminya untuk cari Tuhan. Sebab ketika pelan-pelan mulai jauh dari Tuhan, sekali lagi, kerusakan tidak langsung terjadi. Lama setelah itu akan rusak. Tiba-tiba, kaget, anakku kok jadi bajingan. Anakku kok jadi berandalan. Ya kan? Oh, suamiku kok rusak. Loh, istriku kok rusak. Tiba-tiba rumah kemudian jadi kacau balau. Itu dimulai ketika kita tidak mau beribadah secara teratur. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana anak-anak kami, Keisha dan Henok. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan, saya mengenal Tuhan, dan kemudian anak-anak itu dilahirkan di keluarga kami. Kami didik anak-anak itu sejak kecil untuk takut akan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Henok dan Keisha tidak nakal di masa kecilnya? Nakal, ya kan? Tapi kami tidak bosan-bosan mendidik mereka, merawat mereka secara kerohanian. Hari ini, ketika mereka sudah bertumbuh ya menjadi orang-orang yang besar, yang dewasa, mereka dikenal sebagai orang yang berprestasi di dunia sekuler maupun mereka juga orang-orang yang berprestasi secara kerohanian. Sadrak, Mesak, Abednego dan Nabi Daniel itu adalah anak-anak muda dari Ibrani, orang-orang buangan dibuang ke Babel. Mereka itu sampah, dianggap sampah, dijadikan tawanan di Babel. Tapi meskipun ada di daerah sukar dan sulit, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka tetap merawat pengurapan itu. Alkitab bilang anak-anak muda Ibrani ini dipenuhi dengan roh yang luar biasa.
sehingga mereka 10 kali lebih unggul. Ya kan? Mereka menjadi orang-orang yang penuh kuasa, orang-orang yang berpengaruh di dunia pemerintahan, tetapi juga mereka dikenal sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka itu saya selalu berpesan, mari Bapak Ibu sekalian rawat rohanimu, rawat pengurapanmu, supaya nanti tidak muntah darah. Maaf, supaya nanti tidak muntah darah. Sebab kalau kita tidak merawatnya, sekali lagi kerusakan tiba-tiba, seolah-olah tiba-tiba. Padahal itu tidak demikian. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan melakukan segala kehendakku. Perhatikan kata melakukan segala kehendakku. Mari bersama-sama ucapkan kehendakku. Hal yang kedua, cara merawat pengurapan adalah taat kepada segala kehendak Tuhan, bukan kepada sebagian kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita untuk taat kepada segala kehendak Tuhan. Alkitab berkata yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Sekali lagi, yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Mencari Tuhan, rajin beribadah harus dilakukan. Bekerja harus, ya kan, ora et labora, ya kan, berdoa dan bekerja. Bekerja asal-asalan enggak boleh. Bekerja harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan yang penuh, berikan yang excellent, seolah-olah kita mengerjakannya untuk raja di atas segala raja, maka Tuhan akan memberikan upahnya dengan tepat, ya. Yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Ibadah itu penting, pergi BFA itu penting, doa fajar itu penting, melayani Tuhan itu penting, tetapi mengasihi istri itu penting, tunduk kepada suami itu penting, mengembalikan persembahan persepuluhan itu penting, membawa persembahan sulung itu penting. Sekali lagi, yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan, ya kan? Maka itu Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan, dia dikenan oleh Tuhan karena dia melakukan segala. Bukan sebagian daripada kehendak Tuhan, tapi segala. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia datang kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan ampuni aku. Aku sudah berdosa Tuhan. Ya kan? Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia nggak mau sembunyikan dosanya. Dia datang, dia akui, dia bertobat, kembali kepada Tuhan. Maka itu Tuhan berkata, ini orang luar biasa. Lukas 11 ayat 28 berkata begini. Dalam terjemahan AMD, ya, Yesus berkata, orang yang mendengar firman Allah dan mentaatinya, merekalah yang sesungguhnya berbahagia. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tahu bahwa kerinduan kita adalah hidup yang berkemenangan. Kalau kita hidup berkemenangan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Pesan Tuhan yang bisa Bapak Ibu renung-renungkan pada hari ini adalah begini. Tuhan mengurapi umat-Nya agar selalu mengalami kemenangan yang gilang gemilang.
Cara merawat pengurapan yaitu rajin beribadah dan taat kepada segala kehendak Tuhan, bukan sebagian kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materkan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan dan Allah yang maha baik, yang mengkehendaki setiap kami untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kami mengucap syukur untuk pengurapan di dalam Tuhan Yesus yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami untuk kami mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Maka itu biarlah dengan sengaja, dengan kemauan yang kuat, dengan terencana, mulai hari ini kami mau merawat pengurapan itu. Kami mau rajin beribadah secara teratur. Dan kami mau tunduk dan taat kepada segala kehendak Tuhan. Kami percaya setiap anak-anakmu yang ada di ruangan Zoom ini, maupun yang ada di YouTube channel, kami semua akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.